Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, kalian senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas dengan judul Peran Syu'abul Iman dalam Menata Kehidupan. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak video berikut ini. Sebelum kita masuk pada materi, mari sama-sama kita simak tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap cabang iman atau syu'abul iman, yaitu dengan menjaga hati, lisan, dan anggota tubuh dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik dapat mendefinisikan cabang-cabang iman atau syu'abul iman yang berhubungan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh dengan tepat. Kemudian yang ketiga, yaitu peserta didik dapat menguraikan beberapa cabang iman atau syu'abul iman yang berhubungan dengan hati, lisan, dan anggota tubuh dengan tepat. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat mempresentasikan cabang iman atau syu'abul iman dengan benar. Masuk pada pengertian dan dalil syu'abul iman. Syu'abul iman atau cabang-cabang iman meliputi ajaran yang harus diamalkan manusia, yaitu ajaran tentang keimanan, ibadah, dan juga akhlak. Nah, kemudian masuk pada nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, yaitu yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, iman kepada Nabi dan Rasul, yang ketiga, mencintai Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat, memiliki perasaan takut akan azab Allah, kemudian yang kelima, berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan yang keenam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan manusia, yaitu yang pertama, bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, berusaha agar tidak menimbulkan rasa sakit terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu patuh terhadap pemerintah. Yang keempat, menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan adil dan tidak berbuat zalim. Kemudian yang kelima, saling membantu dalam kebaikan. Kemudian yang keenam, taat dan patuh terhadap orang tua. Nilai-nilai pendidikan yang berhubungan dengan diri sendiri, yaitu yang pertama, berhati-hati dalam berkata, kemudian yang kedua yaitu menjaga farji atau kemaluan, kemudian yang ketiga menjaga kehalalan makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh, kemudian yang keempat memelihara diri dari harta yang haram, misalnya hasil riba, kemudian yang kelima menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Nah, sekarang masuk pada hadis syu'abul iman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, iman memiliki 73 sampai 79 atau 63 sampai 69 cabang. Dan yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah. Sedang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan malu adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Ada beberapa cabang iman yang harus kita pahami bersama, yaitu yang pertama, cabang iman yang berhubungan dengan hati, kemudian yang kedua, cabang iman yang berhubungan dengan lisan, kemudian yang ketiga, yaitu cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh. Dan untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita lihat penjelasan berikut ini. Beberapa cabang iman yang berhubungan dengan hati, diantaranya yaitu yang pertama, keikhlasan. Ikhlas adalah inti dari amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menilai amal berdasarkan niat di hati. Seorang muslim harus melakukan segala amal ibadah dan perbuatan hanya karena Allah, bukan karena riya atau ingin mendapatkan pujian dari manusia. Kemudian tawakal. Tawakal berarti menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha. Ini melibatkan keyakinan di hati bahwa segala hasil adalah takdir Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang bisa mengandalkan hanya pada usaha kita sendiri. Kemudian takwa. Nah, takwa adalah kesadaran
yang mendalam akan keberadaan Allah, rasa takut kepadanya, serta usaha untuk mengikuti petunjuknya dalam segala aspek kehidupan. Takwa bersumber dari hati yang penuh dengan penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Cinta yang tulus kepada Allah dan Rasul-Nya merupakan cabang iman yang sangat erat dengan hati, dan hal ini mencakup rasa cinta yang mendorong seseorang untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian sabar. Nah, sabar adalah kemampuan untuk menahan diri, baik dalam menghadapi cobaan maupun dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat sabar ini muncul dari keteguhan hati yang tidak pernah tergoyahkan oleh kesulitan atau godaan. Kemudian penyucian hati atau tazkiyah. Penyucian hati adalah proses untuk membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri hati, sombong, dan dengki. Ini adalah usaha untuk membuat hati menjadi lebih dekat dengan Allah dan dapat diperoleh melalui ibadah dan introspeksi diri. Kemudian yang terakhir yaitu niat. Niat yang benar. Nah, niat adalah cabang iman yang penting yang bersumber dari hati. Setiap tindakan harus dimulai dengan niat yang ikhlas dan baik, agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk pada cabang-cabang iman yang berhubungan dengan lisan, yaitu diantaranya yang pertama, berkata yang baik atau kalimat thayyibah. Islam mengajarkan umatnya untuk berbicara dengan kata-kata yang baik, sopan, dan penuh kasih sayang. Umat Islam juga dianjurkan untuk menghindari perkataan yang menyakitkan hati orang lain atau menimbulkan fitnah. Kemudian yang kedua yaitu zikir atau mengingat Allah. Zikir adalah pengucapan nama-nama Allah atau doa-doa untuk mengingatnya. Lisan yang selalu digunakan untuk berzikir akan mendekatkan seseorang hamba kepada Allah dan menguatkan imannya. Kemudian yang ketiga yaitu mengucapkan syahadat. Salah satu aspek penting dalam iman adalah pengucapan kalimat syahadat atau persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar atau menyuruh yang baik dan mencegah yang buruk. Salah satu kewajiban seorang muslim adalah berbicara untuk menyuruh kebaikan dan mencegah keburukan dengan cara yang baik dan bijak. Kemudian yang terakhir yaitu jujur atau sidik. Islam sangat menekankan pentingnya berkata jujur. Lisan harus digunakan untuk menyampaikan kebenaran dan menghindari kebohongan. Masuk pada cabang-cabang iman yang berhubungan dengan anggota tubuh, yaitu yang pertama, menjaga mata. Mata adalah anggota tubuh yang harus dijaga dari melihat hal-hal yang haram, seperti aurat orang lain atau gambar yang tidak pantas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Quran Surah An-Nur ayat 30. Menjaga pandangan merupakan bagian dari menjaga iman. Kemudian yang kedua yaitu menjaga telinga. Telinga digunakan untuk mendengarkan perkataan. Dalam Islam, umat muslim dianjurkan untuk menghindari mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang dapat merusak akhlak seperti ghibah atau menggunjing ataupun memfitnah. Kemudian lisan atau menjaga lisan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, lisan adalah salah satu anggota tubuh yang sangat berpengaruh di dalam Islam. Menjaga lisan dari perkataan yang buruk atau dusta atau menyakiti hati orang lain adalah bagian penting dari cabang iman. Kemudian menjaga tangan. Tangan digunakan untuk bekerja, memberi, dan berbuat dalam Islam. Tangan harus digunakan untuk amal yang baik, seperti membantu orang lain, memberi sedekah, atau melakukan pekerjaan yang halal. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga kemaluan atau aurat. Kemaluan
adalah anggota tubuh yang harus dijaga dari perbuatan yang haram, seperti zina atau melihat aurat orang lain. Dalam Islam, setiap muslim diwajibkan menutup aurat dan menjaganya. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Manfaat mempelajari Syu'abul Iman, yaitu yang pertama, semakin mengokohkan keyakinan terhadap rukun iman. Kemudian yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi terhadap rukun iman. Kemudian yang ketiga, memiliki akhlak mulia, diantaranya sikap disiplin, jujur, dan tanggung jawab. Baiklah adik-adik, dengan menyimak materi yang sudah dipaparkan, diharapkan dapat meningkatkan hasanah pengetahuan kalian, dan semoga materinya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum